Bab 86, Pesta Pembunuhan. Dia menakuti mereka agar tunduk tanpa mengangkat satu jari pun. Bagaimana dia bisa menjadi kultivator bon tempering? Song Qian dan Song Yu melihat Zuo Fan yang benar-benar baru dan jantung mereka mulai berpacu. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok mendarat di depan Qi Tianlei. Dia memeriksa tuan muda dan menjadi marah karena menemukannya tidak sadarkan diri. Siapa yang melakukan ini? Pendatang baru itu mencambuk kepalanya ke belakang dan meraung, matanya berkedip-kedip karena amarah. Tapi kemudian dia melihat Zuo Fan dan tiba-tiba kemarahannya mereda. Zuo Fan mengerutkan kening dan melihatnya lebih dekat. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan janggut dan berada di puncak bon tempering stage. Dari pakaian bagus yang dikenakannya, jelas dia adalah kepala klan. Song Qian, yang terbangun dari keterkejutannya oleh teriakan itu, mulai meminta maaf dengan air mata berlinang. Maafkan aku, paman, ini semua salahku. Keluarkan itu dariku. Mata pria itu kemudian memperhatikan Song bersaudara dan wajahnya yang murung menjadi cerah dengan tawa. Hahaha, jadi ini Qianer. Saya bertanya-tanya mengapa bocah ini berlari begitu cepat ke gerbang kota, sepertinya untuk menyambut tamu terhormat. Jadi itu semua salah paham. Ayo, ikuti aku ke rumah kita. Kamu sudah jauh-jauh ke Orchid City, pasti melelahkan. Sebagai tuan rumah Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda nyaman. Pria itu mengabaikan situasi Qi Tianlei dan hanya memanggul orang yang tidak sadarkan diri saat dia memimpin. Cara dia mengganti lagu dengan sangat cepat, dan bagaimana dia melirik dan mematikan Zuo Fan, kemudian merasakannya sebagai peringatan. Apa maksudnya diremehkan oleh klan Qi? Anda jelas berusaha membodohi saya. Zuo Fan menyeringai, pamanmu ini lebih memperhatikanmu daripada Qi Tianlei, bahkan mengabaikan putranya yang konyol dan ketakutan. Kenapa dia? Dia adalah Qi Gangli, kepala klan Qi, dan tidak sekalipun dia terlihat baik pada kita. Song Yu berkata bingung, tapi hari ini dia seperti orang yang berbeda. Qi Tianlei adalah putra satu-satunya, biji matanya. Sesuatu yang aneh terjadi padanya untuk mengabaikan penderitaan putranya. Ya, membingungkan. Zuo Fan mencibir. Song Qian menyaksikan Qi Gangli pergi lalu menoleh kedua lainnya. Apa yang aneh? Dia pasti sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi jangan membuat asumsi. Setidaknya dia tidak mengejarnya, atau kita akan menjadi lebih buruk. Hanya dia. Zuo Fan mencibir. Apa yang bisa menjadi jumlah kultivator bon tempering puncak ketika bahkan seorang ahli surga yang mendalam tidak cocok untuk Zuo Fan? Saat kekuatannya tumbuh secara eksponensial, dia merasakan kembalinya kepercayaan dirinya sebagai kaisar iblis. Tapi bagaimanapun, Song bersaudara tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya. Song Qian berjalan ke arahnya dengan langkah cepat lalu memutar matanya. Aku tahu kamu hebat, tapi itu dalam tahap tempering tulang. Bisakah Anda menangani ahli surga yang mendalam? Jika Anda mendapatkan sisi buruk mereka, bahkan kami tidak dapat membantu Anda. Zuo Fan mencibir. Song Qian menggelengkan kepalanya tapi matanya tidak pernah lepas dari Zuo Fan. Sikapnya yang angkuh dan merendahkan menggerakkan hati gadisnya. Nyatanya, anehnya dia merasa aman di sampingnya, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dengan siapapun sebelumnya. Klan Qi menyambut ketiganya di kediaman mereka, dan sebelum mereka dapat pergi untuk membeli bahan apapun, pesan kepala klan Qi datang bahwa dia ingin bernostalgia dengan saudara kandungnya. Tanpa pilihan, Song Qian dan Song Yu pergi menemui Qi Gangli sementara Zuo Fan ditinggalkan sendirian di wisma. Sekarang saya akhirnya bisa menyelesaikan kultivasi dengan damai dan tenang. 6 jam kemudian, pintu berderit terbuka. Zuo Fan duduk di tempat tidurnya, melihat Song bersaudara sedang berjinjit di dalam. Apakah kamu menyelesaikan pembicaraanmu dengan Qi Gangli? Song Qian dan Song Yu melompat ketakutan, lalu mengangguk kaku, mata mereka penuh ketakutan. Ada apa? Apa orang tua itu keras padamu? Zuo Fan bertanya dengan curiga. Mereka berdua menyangkal. Semakin Zuo Fan memandangi mereka, semakin dia merasa kecurigaannya tumbuh. Song Qian tertawa datar, saudara Luo, kepala klan Qi mengadakan pesta untuk menyambut kita. Ayo bergabung dengan kami. Zuo Fan tersenyum, karena ini untuk kalian berdua, aku tidak akan pergi karena aku tidak mengenalnya.
Kamu tidak bisa, seru Song Yu, tetapi mencoba menyelamatkan situasi dan menghilangkan keraguan Zuo Fan dengan tawa yang dipaksakan. Kakak Luo, ini adalah kediaman klan Qi. Kepala klan bahkan mengadakan pesta penyambutan untuk kami. Akan sangat bodoh bagi kamu jika kami tidak hadir. Zuo Fan mengangkat alis, haruskah? Ya, mereka berdua mengangguk. Zuo Fan berdiri sambil mencibir dan berkata, pimpin jalan. Kita harus bergabung dalam pesta jika dia mengundang kita, bahkan jika itu berakhir dengan pesta pembunuhan. Kata-katanya membuat kedua bersaudara itu menggigil dan tampak bersalah. Sesampainya di aula, mereka melihat Qi Gangli duduk di kursi utama sambil tersenyum sementara 9 tetua Bon Tempering lainnya mengapit sisinya di meja bundar. Melihat lebih dekat, meja itu memiliki 3 kursi kosong di sudut terjauh aula, dengan dinding di kedua sisinya. Zuo Fan diam-diam mengejek mereka, sangat jelas mereka ingin menyerangku. Fakta bahwa kursiku berada di posisi terburuk membuktikannya. Tidak bisakah kamu lebih jelas? Dia tersenyum tipis dan tidak membiarkannya sampai padanya. Bahkan jika mereka menyerang bersama, akhir mereka tetap sama. Zuo Fan dan saudara-saudaranya tiba di tempat duduk mereka dengan senyum palsu. Qianer, Xiao Yu, saya sangat senang dengan kunjungan Anda ke kota kami. Paman akan bersulang untukmu, atas kesuksesanmu di kota bunga melayang dan bergabung dengan bangunan bunga melayang. Qi Gangli tertawa sambil minum. Yang lain mengikuti dan Song bersaudara tidak terkecuali. Namun Zuo Fan hanya membawa cangkir ke hidungnya dan kemudian menyeringai lebar dan tak terlukiskan sebelum meletakkannya di atas meja. Qi Gangli sedikit mengernyit saat suasana menjadi tegang. Hahaha, adik laki-laki bernama Luo Fan, kan? Qianer bercerita tentang Anda, bagaimana Anda menjaga mereka dalam perjalanan Anda. Saya akan bersulang sebagai ucapan terima kasih. Qi Gangli minum secangkir lagi, namun Zuo Fan diam seperti batu. Kali ini, orang-orang di sekitar meja menatap Zuo Fan dengan kejam. Qi Gangli menatap mereka untuk menenangkan diri dan berkata, Kakak Luo, aku adalah kepala klan Qi dan menawarkanmu bersulang. Apakah Anda tidak akan membalas dengan baik? Karena anggur sangat merugikan tubuh seseorang, saya telah belajar untuk tidak minum. Zuo Fan menyeringai, dan saya akan merekomendasikan Qi Clan Head untuk melakukan hal yang sama. Siapa yang tahu kesalahan apa yang bisa dilakukan seseorang dalam kabut mabuk mereka? Anda mungkin mendapatkan kemarahan dari seseorang yang seharusnya tidak Anda lakukan dan akhirnya menghancurkan diri Anda sendiri dan klan Anda. Buku-buku jarinya memutih di cangkir, Qi Gangli merasakan keringat mengalir di alisnya. Yang lain juga semakin cemas. Meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan sarafnya, Qi Gangli melanjutkan dengan senyum palsu, adik laki-laki lebih bijak dari usianya. Saya mengerti sekarang bagaimana Anda bisa menjadi seorang kultivator Bon Tempering di usia yang begitu muda. Tetapi seorang pemuda harus lebih impulsif dan belajar untuk hidup di saat ini, menikmati kesenangan hidup yang sederhana. Qi Gangli tertawa, mengisyaratkan cangkir di depan Zuo Fan. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, hidup itu menyenangkan selama kamu memilikinya. Saya masih muda dan belum berencana untuk meninggalkan dunia yang indah ini. Kehilangan kesabarannya, Qi Gangli bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, apa maksudmu dengan ini? Hahaha, hentikan aktingnya. Anda tahu siapa saya, jika tidak, Anda tidak akan membuat jebakan yang begitu jelas. Zuo Fan mengangkat gelasnya dan memiringkannya. Anggur menyentuh meja dan mendesis dalam asap putih sebelum memakannya. 100 Bainpil, disempurnakan dari binatang spiritual kelas 4, racun Scarlet Poison Python. Dengan seringai mengejek, dia menatap Qi Gangli. Yang terpenting, para ahli tempering tulang ini pasti orang yang lebih tua. Bahkan untuk pesta penyambutan junior, ini terlalu terhormat. Kepala klan, sangat sulit untuk berpura-pura mengabaikannya, tahu. Hahaha, bisakah kamu lebih jelas lagi? Ejekan Zuo Fan membuat Qi Gangli memerah karena marah dan terengah-engah dalam upaya untuk menenangkan dirinya. Brengsek, karena gagal, maka saya akan langsung mengejar. Qi Gangli meraung dan kekuatannya membekukan Song bersaudara di kursi mereka. Zuo Fan, kamu mengacaukan lembah neraka dan mereka mengeluarkan perintah pembunuhan neraka padamu, menjadikanmu target nomor 1 kekaisaran. Daripada membiarkan orang lain memilikimu,
aku akan mengambil kepalamu dan mengklaim hadiah Hellkill Order untuk diriku sendiri. Tetua, serang. Bab 87, Pengkhianatan. Atas perintah Ki Gangli, 9 tetua menerkam. Tekanan yang luar biasa membuat Song bersaudara membeku dalam kepanikan, tidak bisa bergerak sedikit pun. Namun Zuo Fan tersenyum sambil membalik meja. Ledakan. Di antara serpihan, tidak ada bayangan Zuo Fan di sekitarnya. Para tetua melihat sekeliling dengan bingung. Hehehe, ini aku. Ejekan datang dari belakang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbalik ketika tengkorak seorang tetua meledak dalam semburan darah dan darah kental. Zuo Fan membersihkan sepotong tangannya sambil mencemooh. Yang pertama, para tetua tidak bisa berkata apa-apa dari pertunjukan kekuatan yang ditampilkan Zuo Fan. Dia berada di tahap yang sama dengan mereka dan diserang dari segala arah, namun dia masih berhasil melakukan pembunuhan. Rumor itu benar, kamu benar-benar monster. Tidak heran tetua ketujuh meninggal di tanganmu. Mata Ki Gangli menggigil saat dia melihat Zuo Fan dengan ketakutan. Zuo Fan memandang rendah dia sambil tersenyum, dan kamu tetap memilih untuk menyerang. Lembah neraka tidak bisa menahan saya dan Anda pikir Anda memiliki apa yang diperlukan. Hehehe, keberuntungan berpihak pada yang berani. Semakin besar bahayanya, semakin besar hadiahnya. Ki Gangli menyeringai saat dia menyerang dengan tatapan gila. Gambar harimau muncul di belakangnya saat dia menyerang. Seni bela diri peringkat menengah, tinju harimau. Mengaum. Gambar harimau ditumpangkan pada gerakan Ki Gangli, tetapi Zuo Fan berdiri di sana dengan mencibir dan meninju. Bam! Suara itu menggelegar di telinga dan Song bersaudara terpaksa meringkuk di tanah sambil memeluk kepala mereka. Harimau itu mendorong Zuo Fan 10 meter ke belakang, kakinya meninggalkan 2 jejak di lantai sementara harimau itu sendiri berubah menjadi energi emas dan mati. Kemudian jeritan yang mengental darah bergema saat tangan Ki Gangli terbelah. Kepala klan, para tetua berteriak panik, namun pria itu hanya memperhatikan Zuo Fan, mengawasinya dengan ketakutan. Sialan, orang aneh macam apa dia? Bagaimana dia begitu keras? Dari pertukaran mereka, dia tahu dia lebih unggul dalam hal Yuan Qi, tetapi tubuh Zuo Fan sekeras batu seolah-olah itu dihaluskan menjadi senjata spiritual. Kamu ini apa? Ki Gangli terengah-engah, kamu bukan manusia. Sambil menyeringai, mata Zuo Fan bersinar dengan kebiadaban, bagaimanapun, itu bukan urusanmu. Dia kemudian mengambil langkah maju, langkah hantu yang membingungkan. Dia muncul di hadapan 3 tetua dan menyerang sebelum mereka bisa bereaksi, mengangkat tinjunya ke dada mereka. Para tetua masih bingung dengan apa yang terjadi pada tangan kepala klan mereka, tetapi sekarang mereka akhirnya mengetahui bahwa setan kecil ini tidak manusiawi. Di mana seseorang dapat menemukan seorang pria yang dengan santai dapat menembus 3 ahli Bon Tempering. Song bersaudara tercengang. Meskipun mereka memiliki beberapa kesamaan pengetahuan tentang kemampuan Zuo Fan, ini melampaui imajinasi terliar mereka. Kekuatan Zuo Fan memungkinkannya untuk memegang kendali meski dikelilingi oleh para ahli, bahkan meremasnya seperti serangga. Ini adalah kekuatan absolut. Semua orang yang hadir di sana memandangnya dengan wajah muram dan pikiran ketakutan. Zuo Fan, aku gegabah dan terlalu percaya diri dalam memprovokasimu. Tolong, karena Qianer dan Xiao Yu, biarkan kami pergi dan kami tidak akan pernah bertemu lagi. Ki Gangli tahu masalah ini hanya akan menjadi lebih buruk dan menyerah. Namun, Zuo Fan bukanlah seseorang yang lembut ketika harus menghukum musuhnya. Dia mengejek, Ki Clan Head, saya memperingatkan Anda untuk berpikir 2 kali tentang konsekuensinya. Dan untuk mereka berdua, Zuo Fan menoleh ke saudara kandungnya, sejak kapan pengkhianat memiliki nilai? Ki Gangli, apakah Anda meremehkan saya, atau apakah Anda benar-benar berharap terlalu banyak dari mereka? Song Qian dan Song Yi merasa sangat menyesal. Luo, tidak, saudara Zuo, kami terpaksa melakukannya, tolong. Berbicara itu murah. Zuo Fan memotong Song Qian dengan nada dinginnya, tindakan lebih keras daripada kata-kata. Meninggalkan, dan pastikan kita tidak pernah bertemu lagi. Mengerucutkan bibirnya, Song Qian menundukkan kepalanya dengan menyesal sementara Song Yu menghela nafas.
Qi Gangli melihat Zuo Fan tidak mau berkompromi dan meledakkan gasket. Zuo Fan, kamu akan menyesal mengadu domba seluruh klanku. Ah, aku sangat menantikannya. Bisakah kau membawaku turun bersamamu? Zuo Fan mencibir. Wajah Qi Gangli berganti-ganti antara hijau dan putih, meludah melalui gigi yang terkatup. Sesepuh, semuanya. Ya, kepala klan. 5 tetua yang tersisa melompat ke arah Zuo Fan secara bersamaan, masing-masing dari mereka menyerah sampai mati, melakukan gerakan terbaik mereka. Zuo Fan tahu bahwa mereka ingin menukar nyawa mereka dengan nyawanya, tetapi itu tidak terlalu penting. Dengan derak, kilat menyambar dan sayapnya terbuka, terbang mengelilinginya. Gerakan kelima tetua itu bahkan belum selesai sebelum mereka terbelah menjadi 2, memerciki tanah dengan darah dan mengecatnya dengan warna merah. Hampir tidak sepadan dengan usaha. Zuo Fan mencibir. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas biru samar menyerbu ke arah Zuo Fan. Zuo Fan menemukan Qi Gangli menyeringai licik. Dia menggunakan para tetua sebagai umpan untuk melepaskan jurus pembunuhannya yang sebenarnya, belati ini. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan trik buruk ini? Zuo Fan mencibir saat dia terbang. Namun saat itu, tangisan lembut diikuti oleh sosok anggun datang tepat di hadapannya. Hati-hati. Setelah mendengus, darah berceceran, dan Song Qian berjuang untuk berdiri dengan darah hitam mengalir dari mulutnya. Saudari. Sambil meratap, Song Yu bergegas menangkap tubuhnya yang lemah. Tapi Song Qian hanya memperhatikan Zuo Fan, bekerja keras mengumpulkan kekuatan untuk melihatnya. Maafkan kami tidak ingin sampai seperti ini. Zuo Fan hanya menghela nafas. Sialan, kau merusak segalanya. Saya akan membunuhmu. Setelah rencananya digagalkan, Qi Gangli menjadi marah dan menyerang saudara kandung. Mendengus, sayap Zuo Fan berkedip seperti pedang. Dalam sekejap, Qi Gangli berhenti dan hancur berkeping-keping, dengan darah dan jeroan mengalir. Para ahli klan Qi dikalahkan. Zuo Fan kemudian mulai memeriksa luka Song Qian. Dia memperhatikan belati tertancap di bahunya, dan darah hitam merembes di sekitar bilahnya. Dia menariknya keluar dan mengerutkan kening. Ini beracun. Racun. Song Yu menjadi panik dan hampir menangis. Itu pasti salah satu racun klan Qi. Saya akan memeriksa toko mereka untuk melihat apakah mereka memiliki penawarnya. Kakak, kamu harus bertahan. Song Yu menyeka air matanya dan pergi. Tunggu. Zuo Fan melompat berdiri untuk menghentikan Song Yu, tetapi sebuah tangan lemah menangkap lengannya. Dia menatap Song Qian yang pucat. Jangan pergi. Suara samar Song Qian datang. Zuo Fan mengangguk singkat dan memantapkannya dengan meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Aku hanya ingin memberitahu saudaramu bahwa racun ini dapat dihilangkan dengan Yuan Qi. Hahaha, dia selalu impulsif, tidak seperti kamu. Senyum tipis menghiasi wajah pucat Song Qian dan tangannya yang lembut menyentuh tangannya. Sepasang mata berkilau mengunci matanya sendiri dalam tatapan tak tergoyahkan yang membuat Zuo Fan ketakutan. Dia merasa seolah-olah mereka kembali ke kereta. Khawatir dengan kondisinya, dia bergegas membersihkan racunnya. Namun, ketika Yuan Qi-nya memasuki tubuhnya, dia menemukan masalah. Mengapa saya tidak dapat menemukan sumbernya? Ini hampir tidak pernah terjadi. Berdasarkan pengalamannya, ada 2 alasan. Pertama, karena dia tidak pernah diracuni, dan kedua, jenis racun ini tidak dapat dirasakan oleh Yuan Qi. Dia menemukan kesehatan Song Qian memburuk dan mengambil keputusan. Karena Yuan Qi tidak berguna, metode kedua menyiratkan mengeluarkan racun. Tapi posisi luka yang dekat dengan dadanya membuatnya sulit untuk tidak mengganggu harga dirinya. Ini akan membuatnya sangat canggung. Bab 88, Perangkap. Apa itu? Song Qian menemukan Zuo Fan membuat ekspresi aneh dan bertanya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Zuo Fan berbicara, satu-satunya pilihan adalah menyedot racunnya. Song Qian mengerti dari keraguannya dan wajahnya yang pucat diwarnai merah jambu. Kalau begitu, maaf merepotkanmu, suara lembut Song Qian terdengar keras di telinganya. Tampilan halus dan menawan akan membangkitkan simpati siapapun. Menjilat bibirnya yang kering, Zuo Fan merobek pakaiannya di sekitar luka dan memperlihatkan kulitnya yang putih.
Song Qian bergidik saat dia menutup matanya dengan wajah merah. Dia tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketika pakaiannya robek, dia masih tersentak. Kalau begitu, 1000 maaf, Nona Song. Zuo Fan memaksakan senyum dalam situasi canggung ini dan mendekatkan mulutnya ke luka, mulai mengeluarkan racun. Tapi semakin lama dia mengisap semakin banyak keraguan tumbuh. Kenapa darahnya pedas? Mengapa darah Song Qian normal, seolah-olah dia tidak diracun sejak awal? Namun, dia mengesampingkan semua pikiran yang bertentangan dan terus mengisap untuk memastikan dia keluar dari bahaya, sampai darahnya berubah menjadi merah lagi. Aku sudah mengeluarkan sebagian besar racunnya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Zuo Fan menghela nafas yang dia tahan, tetapi matanya diselimuti oleh lebih banyak keraguan. Kemudian, tubuh panas yang berasap memeluknya dan dua lengan lembut melingkari lehernya. Zuo Fan terkejut, Nona Song, apa? Nafas panas Song Qian masuk ke telinganya. Zuo Fan, tahukah kamu? Aku menyukaimu begitu aku melihatmu. Mata Zuo Fan melesat ke kiri dan ke kanan, nadanya bergetar, Nona Song, kakakmu akan segera datang. Jangan pedulikan dia. Lidah Song Qian meninggalkan jejak di pipinya, membuatnya merasa seolah-olah sambaran petir telah menyambarnya, aku hanya ingin kau di sampingku. Dia tidak memberinya kesempatan untuk melakukan perlawanan saat dia menarik kepalanya ke dalam ciuman panas. Saat matanya menjadi hilang, hatinya benar-benar terkejut dan pikirannya menjadi kosong. Dia mencapai tingkat kaisar iblis karena dia selalu memiliki kultivasi dalam pikirannya, memperhitungkan setiap langkah, setiap detail. Sedemikian rupa, dia telah mengabaikan masalah antara pria dan wanita. Ketika Luo Yunchang dan Lei Yuting mencuri satu kecupan, itu membuatnya jatuh, tapi kali ini, pikirannya benar-benar hancur. Sialan, aku dilahirkan 2 kali dan perawan setiap kali, tapi aku tidak pernah mengalami pertempuran seperti itu. Kemudian, mata Zuo Fan berkobar karena kesal dan mendorong Song Qian pergi, apa yang baru saja kamu berikan padaku? Dalam keadaan linglung, dia masih bisa merasakan sesuatu memasuki mulutnya dan larut. Song Qian menangis saat dia menyentuh tanah, lalu tawa menggema di sekelilingnya, hahaha, sesuatu yang luar biasa, aku yakin. Sesosok hitam muncul dan melemparkan bel transparan besar ke arah Zuo Fan. Zuo Fan berseru, senjata spiritual pertahanan kelas 4. Hahaha, memang. Ini adalah harta karun klan Qi, Valet Canopy. Sosok hitam itu mendarat di depan Zuo Fan dan menampakkan dirinya sebagai seorang lelaki tua. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan dendam. Kamu ahli surga mendalam klan Qi. Zuo Fan mencoba untuk bangun tetapi kepalanya pingsan, jatuh kembali ke lututnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya diracuni? Hahaha, itu racun yang kuat dari klan Qi, Soul Devourer. Pria tua itu mengejek, itu menargetkan jiwa seseorang dan tidak ada seorang pun di bawah Radiant Stage yang dapat bertahan lebih dari 2 jam. Bahkan mereka akan mati 3 hari kemudian tanpa penawar kita. Zuo Fan mengerutkan kening. Pria tua itu melihatnya dan terkekeh, kamu pasti bertanya-tanya bagaimana kamu bisa diracuni. Hehehe, biarkan aku memberitahumu. Belati itu tidak diracuni, hanya dioleskan sesuatu untuk mengubah warna darah. Racun yang sebenarnya ada di bahu Qianer, yang dengan senang hati Anda hisap. 2 sosok lagi berjalan di samping Song Qian saat ini, Song Yu dan Qi Tianlei. Song Qian dan Song Yu tampaknya dimakan oleh rasa bersalah, menghindari mata Zuo Fan. Tapi Qi Tianlei menatap tepat ke arahnya melalui sampulnya, dengan kebencian yang mendalam. Kau membunuh ayahku, aku akan mengikatmu ke kuda dan membuatmu tercabik-cabik. Aku telah melihat bagianku yang adil dari kambing tua yang tidak terhormat, tetapi tetua klan Qingmu mengambil kuenya. Zuo Fan mencemooh, jika saya tidak salah, Qi Gangli adalah umpannya sejak awal, mengharapkan saya untuk membunuhnya. Dengan kata lain, kalian semua sudah menyerah padanya sejak awal. Setelah terungkap, Qi Tianlei terdiam. Tapi tidak peduli seberapa benar itu, tidak ada dari mereka yang berani membicarakannya. Kalau tidak, dia akan mendapatkan kebencian dunia dan pandangan yang dicerca ketika tersiar kabar bahwa seorang putra busuk seperti dia melemparkan ayahnya ke serigala semua sehingga dia bisa merebut hadiah. Siapa yang kamu coba tipu? Zuo Fan mencibir pada lelaki tua itu,
kamu benar-benar tahu cara memainkan peran besar, menggunakan kepala klan dan 9 tetua sebagai kentang goreng kecil. Pria tua itu mengabaikan tusukan Zuo Fan sambil tertawa, dan saya menyerahkan anak saya, tetapi saya masih memiliki seorang cucu. Itu semua layak untuk kepala Anda. Setelah kita menjadi klan bawahan nomor 1 di lembah neraka, kita dapat memiliki tetua sebanyak yang kita inginkan, kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kerugian kecil ini tidak seberapa dibandingkan dengan kejayaan masa depan klan Qi. Hahaha, begitulah tindakan ambisius, tak tahu malu. Zuo Fan memuji, lalu mencemooh mereka, tapi pada akhirnya, pikiran lamamu itu terlalu sempit. Anda membayar harga yang sangat mahal hanya untuk menjadi anjing pangkuan nomor 1 lembah neraka. Anda pasti akan gagal. Jika itu aku akan menjadi penguasa benua dengan apa yang kamu bayarkan. Apakah anak ini gila? Bisakah Anda memahami seberapa besar kekaisaran Tianmu, belum lagi benua? Hanya mulut keras lainnya. Pria tua itu mencibir, sekarang aku tahu mengapa kamu begitu dicerca, begitu menentang lembah neraka. Kau jelas gila. Bagaimana mungkin satu orang biasa bisa memerintah seluruh benua? Apa yang diketahui semut tentang manusia yang menginjaknya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Oh, aku lupa menyebutkannya, tapi aku sendiri yang mencoba alkimia, kau tahu. Jika bahunya mengandung racun, aku pasti sudah tahu." Hehehe, kudengar kau membunuh Yu Guiqi. Ini berbicara banyak tentang pikiran bengkok Anda sendiri karena telah melawannya. Anda pikir kami akan menggunakan racun biasa saat berhadapan dengan Anda? Orang tua itu mengambil nada angkuh, Soul Devourer adalah kombinasi dari 2 obat yang berbeda. Satu ada di bahu Qianer dan yang lainnya adalah yang baru saja kamu telan. Apakah itu yang dia suruh aku ambil ketika dia menciumku? Dengan tepat, itu juga untuk keselamatannya sendiri. Jika dia tidak memberikannya padamu, dia akan menjadi orang yang sekarat. Lelaki tua itu menyeringai, untuk mengakhirimu, aku telah menjelajahi setiap desas-desus dan informasi tentangmu, terutama tentang kamu yang menjulurkan kepala untuk seorang gadis kecil dan menyinggung lembah neraka. Aku tahu kau hanya satu softy besar di dalam. Betapa ironisnya hal ini menjadi kejatuhanmu. Zuo Fan mengejek dirinya sendiri, siapa yang tahu pertarunganku dengan Yu Guiqi dipelintir menjadi pahlawan menyelamatkan seorang gadis. Kemudian lagi, itu benar. Juga, menyelamatkan seorang wanita adalah hal pertama yang saya lakukan setelah saya dilahirkan kembali, bukan? Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan hampir melabeli dirinya sebagai seorang cabul. Hei, kambing tua, kamu benar-benar menggunakan skema jahat, tidak kurang dari Yu Guiqi. Wah, terima kasih. Lelaki tua itu menjulurkan dagunya dengan bangga. Yu Guiqi hanya beruntung karena dilahirkan di salah satu dari 7 rumah. Jika saya memiliki hak istimewa seperti itu, pencapaian saya akan mengerdilkannya. Apakah Anda tahu apa yang saya dipanggil? Sungai belenggu baja, Qi Weilin, hehehe. Zuo Fan sendiri menyeringai, Still Fettering River, tidak baik atau buruk. Yang ada di cengkeramanmu tidak bisa mengemis seumur hidup, juga tidak bisa mati. Dengan tepat, Qi Weilin tertawa, berbicara seolah-olah kepada seorang teman dekat. Anda tahu, ini adalah pertama kalinya Anda mendengar tentang saya dan Anda sudah dapat menghargai gelar saya. Tidak heran Anda bisa mengalahkan Yu Guiqi. Aku tidak suka melepas kepalamu yang cantik itu, tapi sayang sekali itu sangat berharga. Pikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menuai kepalaku? Zuo Fan mengejek saat gelabelannya menyala. Suara mendesing. Api biru mengungkapkan dirinya bersama dengan asap hitam yang keluar darinya. Soul Devourer direduksi menjadi 0 sebelum kekuatan nyala api ini. Zuo Fan mengambil waktu untuk bangkit kembali dan mengamati orang-orang dengan niat membunuh. Aku memberitahu Yu Guiqi sesuatu ketika aku membunuhnya, dan sekarang aku akan mengulanginya untukmu. Di depan kekuatan sejati, semua skema dan siasat bisa diperdebatkan. Bab 89, Pembantaian Berdarah Dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Langkah kaki Zuo Fan yang santai membuat semua orang tercengang, terutama Qi Weilin. Pemakan jiwa yang diwariskan dari generasi ke generasi, seorang pembunuh ahli Radiant State, ditangani begitu saja. Apa itu? Qi Weilin sekarang memperhatikan api biru di dahi Zuo Fan dan berseru, apakah benda itu menghilangkan racunnya?
Nyala api menghilang pada detik berikutnya dan Zuo Fan memasang seringai jahat di wajahnya. Hahaha, orang mati tidak perlu terlalu khawatir. Mereka semua terkejut dan mundur selangkah. Mereka melihat teror yang bisa dilancarkan Zuo Fan dan kata-katanya hanya membuat mereka bingung. Tapi Qi Weilin mengumpulkan keberaniannya saat menyadari Valet Canopy masih ada di sekitar Zuo Fan. Tidak perlu khawatir, bocah itu terjebak di bawah senjata spiritualku. Tidak ada jalan. Mengaum. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan alasannya yang tipis saat raungan naga bergema dan cahaya hitam mengalir melalui dadanya. Dengan sentakan, Qi Weilin dibiarkan berdarah dari mulutnya. Apa yang baru saja terjadi? Saat Qi Weilin menyeka darahnya, dia merasa tubuhnya semakin dingin. Hidupnya merembes pergi namun dia tidak bisa mengerti mengapa. Dia melihat ke arah Qi Tianlei dan Song bersaudara hanya untuk menemukan mereka menatap dadanya. Qi Weilin melihat ke bawah dan menemukan lubang hitam seukuran kepalan tangan yang menyemburkan darah. Dia melihat lubang yang sama di punggungnya juga. Seolah-olah ada sesuatu yang menembus dadanya. Bagaimana ini terjadi? Qi Weilin tidak dapat memahami apa yang telah terjadi bahkan di ambang kematiannya. Tapi saat dia melihat ke arah Zuo Fan, matanya menyipit. Zuo Fan terengah-engah di bawah Valet Canopy setelah menggunakan hampir setengah dari energinya, tapi tangannya masih berbentuk cakar naga. Kebetulan ada juga lubang seukuran kepalan tangan di kanopi, sejajar dengan dadanya. Baru sekarang kengerian dan ketakutan dari apa yang terjadi menimpa Qi Weilin, monster. Untuk memaksakan jalanmu melalui senjata spiritual kelas 4, hanya dengan kekuatan tubuhmu. Bam! Tubuhnya membentur tanah dengan keras, matanya masih kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Zuo Fan membunuhnya dalam sekejap meski terjebak. Bahkan ahli surga yang mendalam pun tidak dapat menampilkan kekuatan seperti itu jika mereka berada di tempat Zuo Fan. Dia adalah kekejian yang akan mengakhiri klanku. Seiring dengan rasa takut yang dirasakan Qi Weilin, sekarang ada penyesalan yang tak ada habisnya. Song Qian menangis ketakutan saat melarikan diri. Lutut Qi Tianlei dan Song Yu melunak, menggigil saat mereka berlari di sampingnya. Terengah-engah, Zuo Fan menunjukkan senyum keji. Gerakan kedua Right Style, Ghostly Dragon Claw. Di antara seni bela diri peringkat mendalam, Zuo Fan hanya bisa menggunakan satu gerakan sepenuhnya, namun masih melemahkan setengah dari kekuatannya. Tapi kekuatannya membuat semuanya sepadan. Right Style cocok untuk seorang pembudidaya tubuh, semakin kuat tubuhnya, semakin dahsyat pukulannya. Namun, hasil akhirnya melebihi imajinasi Zuo Fan. Itu adalah pasangan yang sempurna untuk tubuh harta karun iblis kelas 5. Pada awalnya, dia hanya berpikir untuk mencoba memecahkan senjata spiritual kelas 4. Namun hasilnya menunjukkan bahwa senjata spiritual itu seperti kertas di depan cakar naga hantu. Hehehe, aku benar dalam tindakanku. Karena pemurnian tubuh aneh saya berhasil, seni bela diri yang lebih kuat hanya cocok. Zuo Fan mengungkapkan senyum cerah. Kemudian, sayapnya dicambuk dengan kebingungan. Gemuruh. Valet Canopy yang rusak berubah menjadi berkeping-keping dan Zuo Fan menatap ketiganya di kejauhan dengan dingin. Sayapnya mengepak dan dia berada di atasnya dalam hitungan detik. Dia kemudian memblokir retret mereka dan ketiganya tersandung ke tanah dengan wajah pucat. Silakan, lari. Senyum keji Zuo Fan adalah awal dari kengerian yang mengikuti. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, aku atau kamu. Ya Tuan Muda Zuo, klan Qi buta karena tidak melihat kehebatanmu. Anda membunuh kakek dan ayah saya, tolong biarkan saya pergi. Qi Tianlei sangat takut dengan seringai bengkok Zuo Fan sehingga dia memukul tanah dengan dahinya, sambil meneteskan air mata pahit. Zuo Fan tersenyum tipis dan mengangkat lehernya. Sekarang setelah kamu mengatakannya, lebih baik aku membunuhmu juga, untuk menemani mereka dalam kematian. Sulur hitam meninggalkan Zuo Fan dan masuk ke Qi Tianlei. Dalam hitungan detik, Qi Tianlei berubah menjadi debu, tersebar ke empat angin. Song bersaudara hampir mengalami gangguan mental menyaksikan pembunuhan yang begitu mengerikan. Zuo Fan tersenyum, apakah ada yang ingin kamu katakan saat ini? Pada akhirnya, Song Qian yang berbicara dengan bibir gemetar, kakak Zuo, kami terpaksa.
Klan Song adalah klan kecil dan bahkan tidak bisa menyinggung klan Qi. Biarkan hidupku memadamkan kemarahanmu, tapi tolong tinggalkan klan Song pewaris terakhir kami. Saudari. Air mata Song Yu mengalir deras saat Song Qian menatapnya dengan lembut. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil bergumam, kamu sama seperti mereka, dengan klanmu dalam kesulitan, dan terpaksa merendahkan dirimu. Dia kemudian berbalik dan melihat ke langit luas sambil menghela nafas, aku ingin tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Bertanya-tanya apakah tindakan saya membawa mereka lebih banyak kesulitan. Apakah kamu berbicara tentang klan Luo? Song Qian memberanikan diri. Zuo Fan tersenyum, benar. Kalian sangat mirip sehingga membuatku sulit untuk melakukan ini. Kakak beradik itu tersenyum tipis, tetapi kemudian terdengar nada dingin Zuo Fan, sayang sekali, ada satu bagian yang membuatmu berbeda. Suara mendesing. Sayap Zuo Fan melecut dan kepala saudara kandung melayang di udara sebelum jatuh ke tanah. Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah senyum tipis dari harapan yang menyedihkan. Kalian berdua jauh lebih cerdas. Zuo Fan mencemooh, kalian berdua tahu dari mana aku berasal dan memainkan permainan yang begitu tulus dengan berpikir aku adalah orang bodoh. Disinilah Anda menyimpang dari sikap mereka, hahaha. Zuo Fan pergi, tidak peduli pada mayat atau konsekuensinya, bahkan tidak ada ratapan yang datang dari rumah klan Qi. Sebulan kemudian, 3 sosok mendarat di manor klan Qi. Mereka berpakaian abu-abu dan pemimpin mereka adalah sesepuh kedua lembah neraka. Dia menyaksikan semuanya dengan mata kalkulatif dan bergumam, kenapa klan Qi begitu pendiam? Mereka berani mengatakan bahwa mereka memiliki petunjuk tentang kerdil dan ketika kita datang, tidak ada orang sama sekali di sini. Kutukan tetua lainnya, apa yang coba ditarik oleh klan kelas 2? Penatua kedua mendengus dan kemudian berteriak, tidak, ada yang salah di sini. Penatua ketiga, penatua keempat, periksa sekelilingnya. Beberapa saat setelah mereka pergi, teriakan datang dari belakang manor klan Qi, tetua kedua, tetua ketiga, datang dan lihatlah ini. Keduanya muncul dalam sekejap, tetapi pemandangan itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Apa yang dulunya adalah taman sekarang menjadi kuburan yang menampung 1000 mayat dalam tumpukan yang menjulang tinggi. Busuk itu menyerang hidung mereka dan membuat gambar yang bahkan mengerikan dengan segerombolan lalat di sekitarnya. Pang itu biadab, dia membunuh seluruh klan Qi. Tetua kedua meludah. Dua lainnya kewalahan oleh citra seorang anak yang mencabik-cabik orang yang melarikan diri dan menyadari bahwa mereka jauh dari levelnya dalam hal kekejaman. Pembantaian berdarah dingin dari seluruh klan hanya datang dari menyinggung kekaisaran Tianyu atau 7 rumah. Penatua kedua menjadi panik, tetua, tangani mayat-mayat itu sehingga tidak ada yang tahu tentang ini. Mengapa? Bodoh, jika ada yang tahu tentang ketakutan yang ditimbulkan oleh kerdil ini, siapa lagi yang berani mencarinya? Penatua kedua mengutuk, Qi Weilin suka memamerkan dirinya sebagai orang yang setara dengan penatua ketujuh kami. Dia pasti berencana menjatuhkan anak itu sendirian dan mendapatkan hadiahnya. Lihatlah apa yang dilakukan keserakahan terhadap orang-orang. Bodoh yang terlalu percaya diri. Mencemooh, tetua kedua pergi saat api yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Itu menelan manor dan mayat, hanya menyisakan abu dari klan Qi yang terkenal. Seorang penatua menatap api yang berkobar dan bertanya, penatua kedua, bagaimana sekarang? Kami berpisah. Sorot mata tetua kedua mengeras, kami bertiga akan menempuh jalan yang berbeda. Salah satu dari kita pasti berada di jalur yang benar. Bagaimana dengan arah keempat? Tetua itu mengerutkan kening, jika bukan karena Grand Elder berada dalam pengasingan, kami berempat sudah cukup. Penatua kedua menggelengkan kepalanya, tidak perlu menyibukkan diri dengan arah itu. Itu mengarah ke kota bunga melayang. Jika bocah itu berani menginjakkan kaki di dalamnya, dia harus menghadapi tetua kelima. Lalu dia terbang. Dua tetua lainnya juga memilih arah dan pergi. Apa yang tertinggal adalah tempat yang sepi dan menakutkan, kosong dari orang. Maka terjadilah klan nomor 1 di kota Anggrek, dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Bab 90, Kambing Hitam. Angin musim semi menggoyang pohon willow di pantai. Saya mengendarai untuk mencari pil.
Seseorang tidak tahu siapa yang dia hadapi. Semua karena dia tidak bisa menatap keluar hidungnya. Ini adalah suara nyanyian seorang pemuda yang sedang mengendarai gerobaknya perlahan di jalan. Jika hantu Clunky yang baru saja pergi ada di sini, mereka akan sangat terkejut. Bukankah ini gerbong mereka? Bukankah pemuda Song Yu? Bukankah dia mati? Namun, ada satu hal yang tidak pada tempatnya. Pemuda ini memiliki seringai licik di wajahnya, cukup untuk menakuti hantu yang paling celaka. Senyumnya sangat mirip dengan iblis yang memusnahkan seluruh Clunky mereka. Ho! Pemuda itu menahan kudanya saat dia menatap ke kejauhan, pada 3 kata yang terpampang di gerbang, kota bunga melayang. Akhirnya aku di sini. Saya harap tempat ini memiliki tumbuhan yang menyelamatkan jiwa, atau akan membuang-buang waktu untuk datang ke sini. Pemuda itu menyeringai saat dia mematahkan pemerintahan. Tapi sebuah teriakan menghentikannya, berhenti. Mengikuti teriakan itu, 6 orang muncul di sekelilingnya. Pemuda itu memberi mereka sekali lagi dan mengangkat alis, lembah neraka. Oh, cukup tanggap, Anda mengenali kami. Pemimpin mengamati pemuda itu dengan takjub. Dari penampilanmu, kamu tampak seperti tuan muda suatu klan. Sebutkan namamu. Pemuda itu bertanya dengan bingung, bukankah kota bunga melayang harus dikelola oleh bangunan bunga melayang? Mengapa? Potong obrolan. Suara kutukan memotongnya, cepatlah sebelum aku kehilangan kesabaran. Jika tempat ini bukan milik bangunan bunga melayang, aku akan membunuhmu hanya karena kamu begitu lamban dalam menyerapnya. Pemuda itu mengerutkan kening, matanya berkedip dengan niat membunuh sebelum menekannya. Aku Song Yu dan berasal dari klan Song Kota Netrain. Ayah memerintahkan saya untuk berpartisipasi dalam pertemuan 100 pil, ini adalah segel klan saya. Dia mengeluarkan batu giok terukir dari dadanya. Pemimpin itu melihatnya dan mengangguk. Sementara itu, anak buahnya mengobrak-abrik gerbong dan mereka pun mengangguk. Baik, kamu bisa pergi. Tetapi jika Anda melihat pria ini, segera beritahu kami. Pria itu melirik pemuda itu sambil menyerahkan segulung kertas sebelum pergi. Begitu orang-orang itu menghilang dari pandangan, pemuda itu memandangi kertas yang terbuka itu dengan cibiran. Itu adalah perintah pembunuhan neraka pada Zuo Fan bersama dengan gambar wajahnya yang sempurna. Di bagian bawah kertas, hadiah dinyatakan. Siapapun yang memberikan petunjuk tentang keberadaannya bisa menjadi pengikut lembah neraka, dan siapapun yang membawa kepalanya bisa menjadi yang terdepan di antara semua klan pengikut lembah neraka. Mereka benar-benar tidak bisa melihat di balik hidung mereka. Bagaimana Anda bisa menemukan seseorang yang bahkan tidak Anda kenal? Dia mengejek saat dia menggulung perintah membunuh menjadi bola sebelum membuangnya. Memang, pemuda ini adalah Zuo Fan. Setelah mengutuk Clunky, dia sadar bahwa semua orang di Kekaisaran Tianyu akan mengetahui rahasia wajahnya. Jadi dia memurnikan pil kecil yang mengubahnya menjadi Song Yu dan melanjutkan perjalanannya ke kota bunga melayang. Ini akan menghasilkan keajaiban dalam mencari harta karun yang tidak terganggu oleh orang bodoh yang berpikiran sempit. Dan mengenakan identitas tuan muda klan Song juga akan membuat lembah neraka mencengkeram sedotan. Saat dia memasuki kota, dia menyadari betapa megahnya kota itu, pasangan yang cocok untuk markas gedung bunga melayang. Itu adalah sebuah kota, benar, tetapi 10 kali lebih luas daripada kota pada umumnya. Sebaliknya, Mingzhei City dan Blue Expanse City tampak seperti kota. Apalagi jika menyangkut orang-orang di jalanan. Ada banyak tuan muda klan yang bertanya-tanya, tetapi perbedaannya adalah mereka semua berasal dari klan kelas 1. Ahli waris muda ini lebih penting daripada kepala klan atau sesepuh dari klan kelas 3. Ini membuat tuan muda kelas 3, yang ditiru oleh Zuo Fan, terlihat seperti seorang pengemis. Dengan senyum pahit, dia mematahkan kendali untuk menambah kecepatan. Sebaiknya dia segera mencari penginapan atau dia akan merasa kerdil di antara kerumunan ini. Dia berasumsi bahwa menyamar sebagai Song Yu adalah berjalan-jalan di taman. Tapi sekarang setelah dia sampai di sini, dia tahu bahwa klan kelas 3 jarang terjadi karena kebanyakan orang di kota berasal dari klan kelas 2 dan 1. Alih-alih berbaur, saya menjadi orang yang aneh. Kereta Zuo Fan berderit di jalan sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah bar. Pemilik, apakah Anda memiliki kamar yang tersedia? Zuo Fan bertanya pada pria di konter.
Pria itu mendongak, lalu kembali menghitung keuntungannya. Hei, sekarang kamu benar-benar tidak melihat keluar hidungmu. Zuo Fan cepat marah dan menamparkan counter sambil meraung, apakah kamu punya kamar atau tidak? Anda pikir saya tidak punya koin untuk itu? Menatapnya lagi, pemilik berkata dengan santai, tunjukkan segel klan. Zuo Fan sedikit terkejut dengan ini. Bahkan pemilik toko memintanya sekarang. Tapi dia tetap memilih untuk mengeluarkannya. Pemilik melihatnya sekali dan mencemooh, ya, hanya klan Song, klan kelas 3. Dan apa yang salah dengan itu? Bukankah Anda membuka tempat ini untuk menghasilkan uang? Apakah milikku tidak diterima di sini? Sambil menggelengkan kepalanya, pemiliknya menepuk bahu Zuo Fan, dan meniru orang bijak, dia menasihati, anak muda, ada gubuk rusak sejauh 3 mil. Anda tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Zuo Fan berkedip kaget, lalu kemarahan membara di matanya, pemilik, bahkan aku tahu itu adalah daerah kumuh. Bahkan jika saya berasal dari klan kelas 3, saya masih menjadi tamu di kedai minuman Anda dan harus diperlakukan sebagai satu. Pemilik menghela nafas tetapi tidak memperhatikannya lagi. Lalu tiba-tiba tawa melayang. Hahaha, Song Yu, kamu udik. Anda datang untuk pertemuan 100 pil bahkan tanpa mengetahui aturan kota bunga melayang. Hati Zuo Fan tersentak, kenapa tempat pertama yang aku kunjungi, seseorang akhirnya mengenali Song Yu. Dia melihat seorang tuan muda mencolok turun dari tangga dengan 4 tetua di belakangnya, ahli tempering tulang. Orang itu sendiri berada di lapisan kelima tahap tempering tulang. Di sebelah kirinya adalah seorang wanita muda yang manis, tidak cantik tetapi patut diapresiasi. Tapi wanita itu hanya memandang rendah Zuo Fan. Zuo Fan menyipitkan matanya saat pikirannya berputar 1 mil per menit dalam kutukannya. Bocah sialan, kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Saya menghabiskan setengah bulan bepergian dengan Anda namun Anda tidak mengatakan apa-apa tentang yang Anda kenal di sini. Aku seharusnya melihat ini datang. Bagaimanapun, tuan muda melihat Zuo Fan terkunci dan tertawa, berat, apakah kamu masih kucing penakut? Pantas saja adik perempuanku tidak menyukaimu. Seolah diberi aba-aba, wanita itu mendengus. Zuo Fan menjilat bibirnya yang kering karena malu dan berkata, kakak benar. Karena Anda tidak menyambut saya akan pergi. Hei tunggu. Tepat ketika Zuo Fan berencana untuk pergi, tuan muda itu memanggilnya, wajahnya diwarnai kecurigaan, aneh, ada yang salah denganmu hari ini. Kakak apa ini dan itu, kenapa kau memanggilku dengan cara yang aneh? Zuo Fan diam-diam mengutuk nasib buruknya, mengira dia terungkap. Jika itu terjadi, lembah neraka akan menyerbu masuk dan rencananya akan hangus. Semakin banyak alasan dia ingin sekali mematahkan leher Pang ini. Oh, benar. Tuan muda menyela kutukan batinnya dengan memberikan penjelasan yang mulus. Jangan bilang kamu masih marah karena Waner menolak lamaran pernikahanmu dan merusak harga dirimu. Apakah kamu begitu picik untuk masih memikirkannya setelah sekian lama? Mendengar ini, mata Zuo Fan berbinar dan jantungnya melonjak. Seolah-olah dia sedang menggenggam sedotan sambil tenggelam dan akhirnya menemukan pembelian. Dia langsung mengubah sikapnya dan memalsukan kemarahannya. Jangan sebutkan itu. Kita selesai di sini. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Disinilah kamu salah. Mengapa Anda menyeret saya ke masalah Anda dan saudara perempuan saya? Tuan muda itu menggelengkan kepalanya, lalu matanya beralih saat dia berkata dengan nada pengertian, jangan lupa, kita dekat sebagai saudara, mengangkat tombak kita bersama dan bersama, hehehe. Ini, Zuo Fan mengerti dengan sempurna. Cara dia terlihat, dia pasti tuan muda klan kelas 2. Bagaimana Song Yu bisa berteman dengannya? Dan dari kelihatannya, mereka juga teman-teman. Kemudian lagi, ini mungkin tidak terlalu buruk. Senyum mesum Zuo Fan menirukannya, hehehe, pria sejati tidak menyombongkan kejayaan masa lalunya. Kamu tidak perlu mengatakannya. Apa? Aku bertahan lebih lama darimu sejauh ini. Saya bisa mengambil 8 putaran sementara Anda hanya 5, tuan muda itu kemudian memberi isyarat yang jelas ke arah Zuo Fan. Jika bukan karena kehadiran saudara perempuannya, dia akan menjelaskan lebih detail. 3 hari 3 malam itu adalah kebahagiaan. Zuo Fan melihat wajahnya yang mabuk dan menyesuaikannya.
Meskipun wanita di sana menyatakan ketidaksetujuannya dengan jawaban jijiknya, menjijikkan. Dia kemudian berjalan keluar dari kedai minuman dan membiarkan kedua orang mesum itu berimajinasi keji. Bersambung.